Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran IPAS untuk kelas 3 Kurikulum Merdeka. Kita akan sama-sama belajar di bab 2, yaitu Ayo Mengenal Siklus pada Makhluk Hidup di bagian topik C1, yaitu Metamorfosis Makhluk Hidup. Nah, apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Pembahasannya ada di halaman 45 sampai dengan 49 di buku kalian. Nah, sekarang yuk kita jawab dulu beberapa pertanyaan esensial ini. Kakak akan membantu kalian untuk menjawabnya ya. Pertanyaan yang nomor 1. Mengapa ada anak hewan yang berbeda bentuk dengan induknya? Jawabannya, ada sebagian induk hewan yang ketika berkembang biak akan berbeda dengan anaknya. Hal ini terjadi karena adanya peristiwa daur hidup atau metamorfosis yang berbeda di setiap hewan. 2. Apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Jawabannya, metamorfosis adalah perubahan wujud atau bentuk tubuh yang terjadi pada hewan dalam siklus hidupnya. 3. Apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Jawabannya tidak. Semua hewan memiliki siklus hidupnya masing-masing. Banu, lihat, sepertinya ulat ini tersesat dan kehilangan induknya. Yuk kita cari seperti apa ya bentuk induknya. Induknya ulat ini adalah kupu-kupu ya. Loh, bagaimana bisa begitu? Bentuk tubuhnya saja berbeda. Nah, anak-anak semua, pernahkah kalian melihat hewan yang bentuknya jauh berbeda dengan anaknya? Walau begitu, anak-anak hewan tersebut nanti akan berubah bentuk seperti induknya. Perubahan bentuk pada siklus hidup ini dinamakan metamorfosis. Seperti apa siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis? Apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Anak-anak semua, di bagian mari mencoba dan lakukan bersama ini kalian akan lakukan bersama guru dan teman-teman kalian ya. Sekarang kita lanjut ke metamorfosis makhluk hidup. Metamorfosis bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, pada metamorfosis sempurna, hewan mengalami 4 fase pertumbuhan. Nah, seperti kita lihat di sini, ada fase metamorfosis kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini dimulai dari telur, kemudian berubah menjadi larva, kemudian menjadi pupa, dan menjadi kupu-kupu dewasa. Nanti kupu-kupu dewasa ini akan mengalami yang namanya telur juga, kembali lagi. Kemudian di sini ada contoh dari kecoa. Nah, kecoa ini yang namanya metamorfosis tidak sempurna, yaitu mengalami 3 fase pertumbuhan. Dari telur, kemudian nimfa, dan dewasa. Nah, kita baca ya penjelasannya. Metamorfosis adalah perubahan wujud atau bentuk tubuh yang terjadi pada hewan dalam siklus hidupnya. Nah, dilihat dari fasenya, metamorfosis dibagi menjadi metamorfosis sempurna, yaitu 4 fase, dan metamorfosis tidak sempurna, yaitu 3 fase. Nah, jika metamorfosis sempurna itu berawal dari telur, kemudian larva, pupa, dan dewasa, kita cari tahu ya apa sih masing-masing arti ini. Larva adalah fase pertumbuhan sehingga larva membutuhkan makan yang banyak. Pada fase ini, larva bisa berganti kulit beberapa kali karena tubuhnya yang semakin besar. Selanjutnya pupa. Pupa adalah fase transformasi. Di fase ini terjadi perubahan bentuk tubuh, termasuk berkembangnya sayap. Pada fase pupa, hewan tidak bergerak dan mencari makan seperti larva. Kemudian dewasa. Dewasa disebut juga imago. Ini adalah fase di mana hewan sudah siap bereproduksi dan menghasilkan telur baru. Fase dewasa juga sudah bisa bergerak lebih aktif karena tumbuhnya sayap. Nah, dengan begitu lebih mudah untuk mencari pasangan.
Nah, di sini kakak mencontohkan kembali ya, jenis metamorfosis sempurna. Contohnya dimulai dari telur, kemudian berubah menjadi larva, kemudian dari larva berubah menjadi pupa, dan menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, kita menemukan kosakata baru, yaitu ada kata fase, artinya tingkatan perubahan. Kemudian larva, pupa, nah tadi sudah kita bahas bersama-sama ya. Dan kepompong. Kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu pada metamorfosis tidak sempurna, hewan hanya mengalami 3 fase pertumbuhan. Nah, kalau pada metamorfosis sempurna mengalami 4 fase, kalau tidak sempurna yaitu 3 fase. Telur yang menetas tidak pada fase larva, namun langsung fase nimfa atau muda. Nimfa akan mengalami pergantian kulit beberapa kali sebelum berubah menjadi dewasa. Nah, menurut kalian apa yang berbeda dari kedua metamorfosis tersebut? Nah, fase metamorfosis tidak sempurna itu berasal dari telur, kemudian nimfa, dan langsung ke dewasa. Kak, apa sih arti nimfa? Nimfa adalah bentuk muda yang terlihat sedikit mirip dengan bentuk dewasanya. Hewan dengan siklus hidup ini tidak mengalami fase pupa. Transformasi terjadi sedikit demi sedikit di fase nimfa saat berganti kulit. Nimfa bisa berganti kulit beberapa kali sebelum dewasa. Dan bagian dewasa artinya hewan sudah mencapai transformasi sempurna. Sayapnya sudah berfungsi, kakinya bisa bergerak lebih aktif, dan sebagainya. Hewan akan mencari pasangan dan berkembang biak. Lalu contohnya apa, Kak? Nah, contohnya di sini Kakak memberikan contoh itu kecoa. Nah, kecoa ini dimulai dari telur, kemudian melewati fase nimfa, kemudian menjadi kecoa dewasa. Jadi hanya mengalami yang namanya 3 tahap. Oke, kita lanjut berikutnya. Belajar lebih lanjut. Hampir semua serangga mengalami metamorfosis. Namun ada juga hewan-hewan selain serangga yang mengalami metamorfosis. Contohnya katak, salamander, dan beberapa jenis ikan dan lobster. Nah, di sini ada contoh yaitu metamorfosis dari katak. Nah, katak ini dari telur, kemudian dari telur menjadi berudu atau cebong, kemudian lanjut ke katak dewasa, katak muda, dan terakhir adalah katak dewasa. Nah, dari katak dewasa ini nanti akan bertelur lagi. Katak bisa hidup di 2 alam anak-anak, yaitu di darat dan air. Makanya katak ini disebut dengan hewan amfibi. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian mari refleksikan. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan ya anak-anak. Kita mulai dari nomor 1. Apa hal yang menarik yang kalian dapatkan pada aktivitas kali ini? Nah, ini bervariasi ya. Misalnya saja, saya bisa mengetahui metamorfosis sempurna dan tidak sempurna pada hewan. 2. Apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh yang dialami hewan pada siklus hidupnya. 3. Apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Tidak ya anak-anak. Kita lanjut nomor 4. Apa perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Jawabannya, perbedaannya terletak pada fase siklus hidupnya. Kalau metamorfosis sempurna mengalami 4 fase, kalau yang tidak sempurna mengalami hanya 3 fase. Ingat-ingat ya. Nomor 5. Apa perbedaan larva dan nimfa? Nah, larva adalah bentuk muda dari metamorfosis sempurna, sedangkan nimfa bentuk muda dari metamorfosis tidak sempurna. Seperti tadi contohnya, nimfa ada di hewan atau metamorfosis pada kecoa. Nah, anak-anak, itulah yang bisa kita pelajari di topik pembelajaran kita kali ini. Semoga dengan video pembelajaran ini, anak-anak lebih memahami lagi di materi ini. Kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya, sehat selalu, dan tentunya tambah semangat lagi belajar bersama channel Bimbel Online. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian jika kalian merasa video ini sangat bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, komen, subscribe, cek juga daftar playlist ya untuk mata pelajaran lainnya. Oke anak-anak, thanks for watching, see you next time, bye-bye!